Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Universitas Islam Trisakti Lirboyo Kediri, dan selamat berjumpa kembali dengan saya Nur Hakim dalam mata kuliah Studi Hadis. Pertemuan sebelum ujian tengah semester kemarin, kita sudah mempelajari banyak perihal studi hadis ini. Oleh di unsur-unsur hadis, kita telah mengenal apa itu rawi, siapa itu rawi, apa itu sanad, apa itu matan hadis, dan lain sebagainya. Bahkan di pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester, kita juga sudah belajar bersama terkait dengan pembagian hadis berdasarkan kuantitas. Ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, dan juga ada hadis ahad tentunya. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi mata kuliah hadis terkait dengan pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Apa saja yang akan kita capai dalam pembelajaran kita? 4 poin untuk capaian pembelajaran materi ini bisa teman-teman baca sendiri. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita langsung pada pembahasan pertama mengenai pengertian hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung. Artinya, hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang rawi yang langsung mendengar di gurunya, gurunya dari gurunya, dan gurunya mendengar lagi di gurunya sampai dengan tabi'in, tabi'in mendengar di seorang sahabat, dan seorang sahabat mendengar langsung sumber hadis, yaitu baginda Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketersambungan sanad ini bisa dilihat dari yang pertama, sang rawi langsung mendengarkan dari guru dengan indikator dia mengatakan haddasana atau haddasani, akhbarona atau akhbaroni atau qolali, dan indikator-indikator kalimat-kalimat yang lainnya yang menunjukkan ketersambungan antara riwayat seorang rawi dengan gurunya. Yang kedua, tentunya antara rawi dan gurunya itu satu masa yang dikemungkinkan mereka bisa berjumpa, belajar satu sama lain, mengaji satu sama yang lain. Kemudian diriwayatkan oleh rawi yang adil. Adil dalam hal ini harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama tentunya dia seorang muslim, yang kedua dia orang yang baligh atau dewasa, yang ketiga dia orang yang berakal, yang keempat dia orang yang bertakwa. Bertakwa dalam arti dia tidak melakukan dosa-dosa besar atau melakukan dosa kecil tapi istiqomah. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan istiqomah, karena pada akhir juga akan menjadi dosa besar dan menyebabkan pelakunya digolongkan orang-orang yang fasik yang menghilangkan sifat adalah orang itu sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, yang menjadi penentu apakah rawi itu tergolong adil atau tidak, yaitu bagaimana sang rawi itu bisa menjaga kehormatan diri atau yang diistilahkan dengan muru'ah. Dia tidak melakukan hal-hal yang dianggap tabu secara hukum sosial seperti kencing berdiri, makan berdiri, ataupun dia bermain-main nongkrong di pasar padahal pekerjaannya bukan di pasar, dan lain sebagainya. Karena kalau dirinya sudah tidak ada rasa peduli dengan harga dirinya, tentu dia diragukan dalam hal periwayatan hadisnya, sehingga menjadikan riwayat hadisnya tidak bisa diterima. Yang berikutnya, dan dobit, perawinya ada orang yang dobit. Dobit itu kuat ingatannya. Dobit ada dua macam, ada dobit hifdzon, hafalannya kuat, dia ingat persis apa yang disampaikan gurunya secara lafaz per lafaz, ataupun dobit kuat ingatannya secara kitaban, dia catat secara presisi apa yang disampaikan gurunya sehingga kapan waktu dia perlukan bisa menyampaikan kembali dengan persis seperti apa yang disampaikan gurunya. Ini namanya dobit. Dan yang keempat, tidak mengandung syad. Syad ini adalah periwayatan hadis yang berseberangan atau tidak sesuai dengan periwayatan rawi lain yang lebih adil atau jamaah atau golongan rawi adil. Dan terakhir tentunya untuk dikriteriakan hadis sahih harus tidak ada cacat ataupun error. Saya tampilkan salah satu contoh hadis sahih untuk kemudian dijadikan bahan kajian teman-teman mahasiswa semuanya. Mengapa hadis tersebut digolongkan sebagai hadis sahih
Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Berikutnya klasifikasi yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi tingkat dobitnya sedikit di bawah perawi sahih, serta tidak mengandung syadz dan juga tentu tidak ada ilat atau cacat. Lantas apa perbedaan hadis sahih dan hadis hasan? Keduanya ini memang ada keidentikan, namun yang menjadi pembeda bahwa kriteria dalam adalah rawi untuk hadis hasan di bawah standar hadis sahih. Kita langsung perhatikan dalam contohnya teman-teman. Berikut ini untuk contoh hadis hasan. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Beliau meriwayatkan hadis dari Bandar dari Yahya bin Sa'id, dari Bahas bin Hakim, dari bapaknya Bahas, dari kakeknya Bahas, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kok kemudian hadis riwayat Tirmidzi ini digolongkan kepada hadis hasan? Hal ini terkait dengan Bahas bin Hakim, di mana adalahnya masih dipertanyakan oleh salah seorang rawi, yaitu Imam Syu'bah, sehingga menjadikan kredibilitasnya di bawah kredibilitas rawi-rawi hadis yang sahih. Dan yang ketiga dari hadis berdasarkan kualitasnya adalah hadis dhaif. Pengertian di hadis dhaif itu sendiri adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hasan karena terdapat kelemahan dalam sanad, perawi ataupun matan. Langsung kita berlanjut pada contoh hadis dhaif. Contoh hadis dhaif yaitu ucapan Imam Bukhari, waqala Malik aniz Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, la tufadilu bainal anbiya, janganlah kalian mengunggulkan satu nabi dengan nabi yang lain, jangan kalian saling mengunggulkan antara para nabi. Hadis ini meskipun riwayat Imam Bukhari, tapi terdapat cacat dalam sanad. Karena mestinya antara Imam Bukhari dan Imam Malik ada satu perantara, yaitu guru dari Imam Bukhari. Namun di sini disebutkan Imam Bukhari langsung menisbatkan hadis tersebut kepada Imam Malik. Di sini yang menjadikan hadis ini cacat dalam sanad dan tergolong hadis dhaif. Untuk bekal teman-teman semua belajar di rumah, saya sertakan latihan soal yang pertama dan yang kedua serta yang ketiga. Ini semua untuk menguji teman-teman semuanya agar supaya semakin semangat dalam menggali dan menggali lagi tentang pembagian hadis berdasarkan kualitas. Kemudian sebagai penutup, teman-temanku, memahami kualitas hadis penting untuk mengerti bagaimana hadis yang bisa dijadikan dasar hukum dan yang tidak. Ulama memiliki metodologi yang ketat dalam menentukan kualitas hadis demi menjaga keaslian ajaran Islam, sehingga ajaran Islam jelas berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ada ajaran langsung dari Rasulullah, dari malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala. Selamat teman-temanku semuanya atas ilmu baru yang telah kita belajar bersama, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.